Assalamualaikum semuanya. Semoga tetap sehat ya, selalu semangat meskipun pembelajarannya melalui daring. Insya Allah saya akan tetap memberikan yang maksimal. Mudah-mudahan tetap barokah dan bermanfaat untuk masa depan kalian nanti. Oke, seperti janji saya bahwa pertemuan pertama ini saya yang akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pedesaan dan apa sih yang melatar belakangi munculnya sosiologi pedesaan. Di sini ada beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa tokoh tentang sosiologi pedesaan. Yang pertama yaitu menurut John M. Gillett ini, bahwa sosiologi pedesaan itu studi yang mempelajari tentang bagaimana sih kondisi masyarakat desa dan bagaimana kecenderungan yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut, serta apa faktor-faktor atau prinsip yang mempengaruhi perubahan perilaku maupun kehidupan masyarakat desa. Itu dari definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua dari SIM ya, sosiologi pedesaan itu mempelajari tentang bagaimana sih masyarakat desa itu membuat suatu asosiasi atau lebih tepatnya mempelajari tentang asosiasi dari orang-orang yang memiliki ketergantungan terhadap pertanian. Nah, ini menurut SIM. Jadi perkumpulan dari orang-orang yang memang di situ tergantung terhadap pertanian itu yang menjadi suatu pengertian dari sosiologi pedesaan. Kemudian yang ketiga yaitu Sanderson. Sanderson di sini mengatakan, gampang, sosiologi pedesaan itu studi tentang kehidupan lingkungan pedesaan. Jadi sangat simpel ya. Studi tentang kehidupan lingkungan pedesaan. Hanya segala sesuatu yang menyangkut lingkungan di pedesaan tersebut itulah yang disebut sebagai sosiologi pedesaan. Kemudian selanjutnya dari Smith and Zob di sini. Smith ini menyatakan bahwa sosiologi pedesaan itu pengetahuan yang sudah dibentuk secara ilmiah dan dirancang secara sistematis untuk mengetahui bagaimana organisasi dan struktur masyarakat desa itu sendiri, kemudian proses apa saja yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Ya tentu saja yang dimaksud di sini proses sosialnya ya. Sebagaimana kita ketahui bersama proses sosial itu seperti apa, itu sudah bisa dipahami kalau mahasiswa tadris IPS, saya rasa itu sudah tidak asing lagi. Kemudian sistem sosial dan perubahan sosial. Jadi secara sistematis, secara memiliki metode tertentu. Kemudian ada barometer standar dari pengukuran apa itu masyarakat desa dan bagaimana organisasinya misalkan terbentuk, struktur masyarakat desanya seperti apa, prosesnya seperti apa, perubahan sosialnya seperti apa, dan sistem sosialnya seperti apa. Itu yang terakhir dari definisi pengertian sosiologi pedesaan menurut para tokoh sosiolog tentu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan ini muncul pada abad ke-19 di Amerika Serikat. Ini lahir untuk merespon adanya masalah sosial yang timbul di pedesaan akibat adanya industrialisasi di perkotaan di wilayah Amerika Serikat. Industrialisasi ini menyebabkan orang-orang di pedesaan yang tadinya sebagai petani itu pindah ke perkotaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih layak, sehingga di daerah pedesaan itu mengalami depopulasi. Jadi orang-orang yang masih masa-masa produktif, masa-masa memiliki tenaga yang bagus itu ya,
itu pindah semuanya ke perkotaan, sehingga di pedesaan tidak ada lagi sumber daya manusianya yang bisa mengelola apa yang biasanya dikelola oleh masyarakat desa, yaitu pertanian ya. Nah, ini menyebabkan kemiskinan di pedesaan itu semakin marak, sehingga pada waktu itu Presiden Amerika Serikat, Presiden Roosevelt itu membentuk suatu komisi tentang kehidupan desa, yang dalam hal ini Commission on Rural Life. Commission on Rural Life berdasarkan studi yang dilakukan oleh Horace tentang rusaknya kehidupan desa di Irlandia ya. Kemudian memunculkan kajian yang serius tentang rural sosiologi di beberapa universitas, yaitu Chicago, Michigan, dan University of North Dakota. Nah, berdasarkan kajian ini juga akhirnya muncul American Sociological Society ya, yang melahirkan suatu jurnal bernama Jurnal Rural Sociology. Nah, dari beberapa proses ini, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, sosiologi pedesaan itu menyebar ke wilayah Eropa dan Asia, termasuk Jepang, dan ke Indonesia itu baru saja. Sekarang ada ahli sosiologi pedesaan, yaitu Prof. Sayogyo, yang memiliki Sayogyo Institute ya. Mungkin kalau kalian perlu referensi untuk membahas tentang sosiologi pedesaan ini, bisa mengacu ke website beliau. Itu biasanya di situ ada buku-buku gratis. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu minggu depan untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.